Di sebuah desa yang nyaman, namanya Nyangkeran, di wilayah Tanah Alas, Aceh Tenggara, masyarakatnya hidup dengan kebersamaan dan gemar bergotong royong. Masyarakat desa ini hidup dari hasil pertanian, peternakan, dan hasil hutan. Desa tersebut dipimpin oleh seorang raja yang memerintah secara turun-temurun. Raja ini sudah beberapa tahun tidak mempunyai keturunan. Kamu benar. Jika esok aku mati, aku takut tidak akan ada penerus kerajaan Keran ini. Suatu hari, terdengarlah berita bahwa di Singkil ada dukun yang hebat. Maka, raja dan istrinya pergi ke Singkil untuk berobat sesuai dengan hajatan mereka. Pergilah mereka ke wilayah Singkil untuk berobat. Di rumah dukun ini, mereka berobat dengan tekun dan sabar. Sang raja mematuhi segala persyaratan yang diminta oleh dukun kepadanya. Setelah 2 bulan berlalu, dukun pun berkata, "Pulanglah kalian, yakinlah bahwa setahun yang akan datang, istrimu telah memangku seorang anak." Sewaktu Raja Nyangkeran ini disingkil, penghulu muda yang merupakan adik dari Raja Nyangkeran sudah berbesar hati dan mengira bahwa dialah yang akan meneruskan pemerintahan di Nyangkeran. Dia menyangka abahnya ini tidak pulang lagi dari Singkil. Jika abahnya tidak pulang, maka dialah yang akan menjadi raja dengan istilah jika abahnya ini meninggal, maka kerajaan ini akan jatuh kepadanya. Namun, perkiraannya meleset. Sang raja dan istri telah kembali di Nyangkeran dengan wajah berseri-seri dan siap menyambut saat-saat yang dinanti. Setelah sampai, beberapa bulan kemudian, si istrinya mengidam seperti yang dikatakan si dukun. Tampak gembiralah raja mendengar kabar bahwa sang istri sudah mengandung anaknya. Kegembiraan raja pun rupanya tidak bagi penghulu muda. Akhirnya, dia berencana untuk membunuh dan melenyapkan calon bayi yang ada di kandungan istri raja. Lalu, pergilah penghulu muda mencari tukang nujum atau dukun. Setelah ketemu dengan dukun yang dicarinya, mufakatlah dia dengan iming-iming dan segala rayuan. Saya mempunyai tawaran untuk engkau. Apa tawarannya? Katakan kepada raja bahwa anaknya akan membawa malapetaka bagi negeri ini. Dan jika rencana ini berhasil, kau akan menjadi panglimaku. Apa Anda? Hamba datang kemari membawa kabar buruk. Anak yang akan dikandung oleh seorang akan membawa malapetaka bagi negeri kami. Setahun kemudian, memang benar. Tepat di bulan yang diperkirakan, lahirlah seorang putra yang tampan dan rupawan. Dan hampir tidak tersaingkan tampannya di seluruh wilayah Tanah Alas, sehingga sampai terdengar oleh pamannya di Natam. Karena pada itu, mereka pergi ke Singkil dengan menggunakan perahu layar, maka dinamakanlah nama putranya si Layar. Setelah 10 tahun, Raja mengingat kembali dengan apa yang dikatakan oleh si dukun mengenai ancaman malapetaka dan bahaya yang akan menimpa Raja dan negeri Tanah Alas ini. Seharusnya, si Layar sudah dibunuh semenjak ia lahir. Namun, ibu si Layar bermohon kepada Raja agar ia tidak dibunuh. Akhirnya, saat si Layar sudah berumur 10 tahun, ia tidak dibunuh juga atas permintaan ibunya, melainkan dibuang ke gunung. Ia disuruh mengembala kerbau dengan catatan tidak dikirimi belanja. Sang ibu terus dan terus menangis, tapi apalah dayanya. Sebab di sini si perempuan itu lemah, tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Kabar mengenai si Layar yang sudah diasingkan ke hutan oleh raja, terdengarlah berita kepada pamannya di sana bahwa si Layar sudah disia-siakan. Maka datanglah impannya Budinam dari Natam untuk mencari si Layar. Impal saya. Impalmu dari hutan. Ngapain kau cari lagi? Tidak penting. Saya ingin bertemu dengan dia. Pernah suatu hari si Layar di gunung, dia tidak lagi mempunyai pakaian karena sudah hancur. Pada saat itu, ada ibu-ibu mencari kayu bakar ke sana. Hei, kau yang di sana. Jika kau manusia, tunjukkan dirimu. Jika kau jin, apa yang kau mau dari? Ibu, sesungguhnya aku adalah manusia. Aku tidak berani menunjukkan badanku karena aku tidak memakai pakaian. Jangan lihat aku malu.
kasih. Sampai di rumahnya, ia tidak lagi melihat orang tuanya. Kemudian, ia keluar rumah dan menanyakan kepada penduduk, di mana ayahku, di mana ibuku, kenapa tidak ada yang di rumah. Silayan. Baik penyanyi ano. Wah, malah ano. Mama aku ya lah sampai dia lah. Kedatangan si layar disambut baik oleh keluarganya, kecuali penghulu muda yang tidak senang dengannya, dan merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan si layar. Penghulu muda mengatakan kepada si layar bahwasannya akan membeli kerbau ke Blangkejeren. Sampai di sana, lalu dibelilah kerbau sebagaimana yang direncanakan oleh penghulu muda. Setelah mendapat kerbau tersebut, kemudian mereka pulang ke Tanah Alas. Tepat di tanah pengurusan yang curam, yaitu di Gunung Gurah, tepatnya di tikungan yang banyak di Gunung Gurah sekarang. Lalu dari belakang pacinya penghulu muda, sambil memegang sebuah kayu yang cukup besar, sudah bersiap untuk memukul si layar. Dan di saat waktu yang tepat, dipukulnyalah si layar, lalu dijatuhkannya di sana, yaitu suatu jurang yang sangat dalam. Dan suatu bukti sekarang di Gurah ini, di tanah pengurusan, namanya sampai sekarang tidak ada tumbuh di sana tanaman ataupun rumput. Jika ada tumbuh rumput, tidak bisa dimakan kerbau. Kalau rumput yang tumbuh di sana, jika dimakan kerbau, maka kerbau itu akan mati. Karena sudah dikutuk oleh Syekh Ketambe. Akhirnya, si layar jatuh ke jurang tersebut. Kemudian, si penghulu muda langsung pulang dan membawa kerbau yang dibelinya tanpa menghiraukan nasib si layar di Gunung Gurah tersebut. Hari pernikahan penghulu muda dan Brudinam. Sebelum kita menikah, aku memiliki satu permintaan. Apa permintaanmu? Semua akan kuserahkan, kecuali langit dan bumi. Kau melakukan lebat. Hah, lebat. Aku adalah pemain terbaik di negeri ini. Siapa lawanku? Akan segera datang. Silaya, kau orangnya. Ternyata kau masih hidup ya. Kemudian, Brudinam mendatangi si layar dan dipeluknyalah si layar yang bakal menjadi suaminya. Dan terungkaplah kepada bapak si layar bahwa itu semua adalah ulah dari penghulu muda yang diungkapkan calon mertua si layar. Bukan anakmu ini yang membawa petaka, tetapi itu hanya fitnah belaka dari penghulu muda. Anakmu ini adalah membawa berkah. Akhirnya, dikawinkanlah anaknya, Brudinam, dengan si layar. Akhirnya, mereka pulang ke Padang Lemisik di Ngkeran. Di sana, dia menjadi raja kembali setelah ayah si layar mangkat. Orang yang bagus. Apa yang harus kukatakan padamu? Ini kalah Beb. Go! Nah, berani. Udahlah. Silayan. Baik penyanyi ano. Balat mewah ano. Anak sial. Oi! Tahan posisi.
gitu. Oh enggak bentar. Artinya pengen